Maka itu tanda bahwa kawan-kawan akan terbebas dari masalah paket data internet, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun berada? Semoga kita tetap sehat dan selalu bahagia, kawan-kawan. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman, sedikit informasi yang saya punya, kawan-kawan. Ini berkaitan dengan seputar dunia YouTube, kawan-kawan. Ini khususnya untuk YouTuber pemula yang punya kendala dengan data, kawan-kawan. Karena data ini sangat penting di dunia YouTube ini, kawan-kawan. Karena kita upload video, kita berkunjung ke channel-channel kawan-kawan YouTube itu menggunakan data, kawan-kawan. Nah, data ini tentu banyak terpakai, dan ini menjadi kendala yang serius untuk YouTuber pemula, kawan-kawan. Kalau kita selalu membeli data, tentu banyak biaya yang akan kita keluarkan untuk kebutuhan data ini, kawan-kawan. Nah, di sini saya ingin berbagi bagaimana kita bisa menghemat pengeluaran kita untuk kebutuhan pembelian data ini, kawan-kawan. Saat ini Telkom sudah sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke desa-desa di hampir seluruh Indonesia, kawan-kawan. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menghemat data, kawan-kawan. Karena kalau kita beli paket data dengan vendor-vendor seluler, tentu jauh sekali perbedaannya, kawan-kawan. Di sini kita menggunakan atau memanfaatkan jaringan Telkom, khususnya untuk WiFi ID, kawan-kawan. Saya belum tahu persis apakah WiFi ID ini sudah menjangkau di kecamatan atau di desa. Tapi kalau IndiHome, dia sudah sampai ke desa-desa, kawan-kawan. Untuk jaringan internet, setahu saya Telkom itu memiliki dua produk, yaitu IndiHome dan WiFi ID. Saya sendiri menggunakan IndiHome, kawan-kawan. Tapi saya juga memanfaatkan jaringan WiFi ID, kawan-kawan. Jadi di rumah saya pasang IndiHome berlangganan. Kemudian saya punya tetangga, dia menggunakan WiFi ID, dan saya cukup membelikan router yang punya kemampuan WISP, dan saya cukup menembak WiFi ID dari tetangga saya, kawan-kawan. Dan saya cukup membeli voucher. Nah, voucher ini bisa dibeli di online shop atau dengan Telkomnya langsung, kawan-kawan. Itu harganya 50.000 untuk 1 bulan unlimited dengan kecepatan bisa sampai 100 Mbps. Kemudian ada juga yang harganya 5.000, tergantung dari kebutuhan kita, kawan-kawan. Dan bila kita menggunakan IndiHome, itu dia punya batasan, meskipun dalam promonya itu unlimited, tapi dia punya batasan untuk kecepatan 20 Mbps, itu sekitar 300
giga per bulan. Setelah melampaui itu maka dia akan mengalami penurunan kecepatannya kawan-kawan. Tapi beda halnya dengan WiFi ID kawan-kawan. Berdasarkan pengalaman saya memanfaatkan jaringan WiFi ID milik tetangga saya. Cukup saya membeli router dan saya beli paketnya untuk 1 bulan. Itu pemakaian 24 jam tanpa batasan sama sekali kawan-kawan. Karena saya pakai 1 bulan full, itu tidak ada penurunan kecepatan baik upload maupun download. Jadi tidak heran kalau saya berkunjung ke channel kawan-kawan YouTuber lainnya, itu selalu saya tonton dengan durasi-durasi panjang, 3 menit atau lebih, bahkan ada yang saya tonton full, saya biarkan saja karena saya tonton menggunakan laptop, jadi terkadang saya biarkan dia berjalan sendiri karena saya tidak terkendala dengan data kawan-kawan, karena saya memanfaatkan jaringan WiFi ID. Di samping saya juga menggunakan IndiHome. Nah, di sini saya ingin berbagi informasi pengalaman kepada kawan-kawan semua. Ini mungkin solusi buat kawan-kawan yang mungkin ada di antara kawan-kawan yang belum tahu. Kawan-kawan bisa cek itu di sekitar kawan-kawan, baik tetangga dekat atau agak jauh mungkin ya dari rumah. Itu mungkin ada yang menggunakan WiFi ID kawan-kawan. Nah, kalau jangkauannya tidak begitu jauh dari rumah kita cukup membeli router yang punya kemampuan WISP, yang punya mode WISP, itu yang murahan aja kawan-kawan. Itu banyak, produknya banyak, ada dari TP-Link, ada Totalink, ada Tenda, dan lain-lain. Itu harganya sekitar 150-an ribu. Saya sendiri pakai TP-Link untuk nembak WiFi ID tetangga saya karena jaraknya dari rumah saya kurang lebih sekitar 20 meter. Jadi masih relatif dekat. Tapi untuk jarak yang lumayan jauh, mungkin berjarak 1 km atau 2 km atau 3 km, kawan-kawan bisa membeli yang lebih mahal, yang untuk outdoor, yang punya jangkauan 3 km, 5 km atau lebih. Itu mereknya pun banyak. Ada Tenda, ada merek TP-Link, ada Totalink, dan lain-lain. Seperti pengalaman saya kawan-kawan, saya hanya membeli router. Router itu saya beli dengan harga 100 lebih, saya lupa persisnya. Saya pakai TP-Link 840N. Kemudian untuk paketnya itu saya hanya membeli voucher 1 bulan dan pemakaiannya full 30 hari itu tanpa drop. Nah, tentu ini sangat jauh bila kita bandingkan dengan kita menggunakan data kawan-kawan. Nah, begitu juga dengan misalnya kita membeli router yang jangkauannya jauh, itu mungkin harganya relatif lebih mahal, mungkin sekitar 600-an ribu atau hampir 1 juta kawan-kawan. Tapi kita cukup membeli 1 kali kawan-kawan. Selanjutnya kita cukup membeli voucher di Telkom yang hanya 50.000 dalam satu bulan. Dan 50.000 ini kita bebas memakainya. Dan yang lebih hebatnya lagi, itu tidak hanya kita yang bisa memakainya kawan-kawan, tapi satu rumah kita pun bisa memakai WiFi ID tersebut kawan-kawan. Nah, ini untuk WiFi ID. Nah, untuk IndiHome ini memang sedikit
ada perbedaan. Kita bisa menembak jaringan IndiHome milik tetangga kita, kawan-kawan. Tapi permasalahannya, jika kita menggunakan jaringan IndiHome, orang yang punya jaringan yang kita tembak tersebut itu akan mengalami penurunan bandwidth, kawan-kawan. Jadi dia akan mengalami penurunan kecepatan apabila jaringan internet dia kita tembak. Nah, ini perbedaannya. Beda dengan WiFi ID. WiFi ID ini bila kita memanfaatkan jaringan punya tetangga kita, dia tidak akan mengalami sedikit pun penurunan kecepatan atau jumlah pemakaian. Karena itu berbeda jalurnya, kawan-kawan. Kita hanya memanfaatkan jaringan WiFi ID milik tetangga kita itu aja, tanpa kita mengganggu pemakaian dianya, kawan-kawan. Nah, saran saya buat kawan-kawan yang ingin menghemat biaya untuk pembelian paket data internet, coba kawan-kawan survei di sekeliling kawan-kawan, di tetangga atau di pasar atau dimanapun. Coba dicek di handphone kawan-kawan. Kawan-kawan bisa cari di situ menggunakan fitur WiFi-nya di handphone. Apakah ada jaringan WiFi ID-nya ataukah tidak? Bila di situ ada jaringan WiFi ID-nya, terbaca di handphone kawan-kawan ada WiFi ID-nya, maka itu tanda kawan-kawan akan terbebas dari masalah paket data internet, kawan-kawan. Jadi saran saya, coba kawan-kawan survei di wilayah kawan-kawan masing-masing. Kita cari, terutama itu WiFi ID kita cari, karena itu tidak mengganggu si pemakai yang punya jaringan berlangganan WiFi ID. Kita hanya memanfaatkan fasilitasnya saja tanpa merusak atau mengganggu sedikit pun fasilitas yang mereka punya, kawan-kawan. Andai kata ada, maka tinggal kawan-kawan mencari atau membeli router yang punya kemampuan WISP, kawan-kawan. Kemudian jika di tempat kawan-kawan tidak ditemukan jaringan WiFi ID, tetapi hanya ditemukan jaringan IndiHome, ini mungkin kawan-kawan bisa kerjasama dengan tetangga kawan-kawan. Mungkin bisa berbagi pembayarannya. Karena kalau paket yang 20 Mbps itu sekitar 250 sampai 350 per bulannya. Itu untuk IndiHome. Nah, mungkin kawan-kawan bisa berbagi pembayarannya dengan yang berlangganan. Yang lebih enak itu kawan-kawan cari yang punya jaringan WiFi ID, kawan-kawan. Walaupun jaraknya mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo atau lebih, itu tinggal nanti kawan-kawan cari routernya, kawan-kawan. Nah, router ini disesuaikan dengan jarak sumber internet WiFi ID tersebut, kawan-kawan. Selama ini yang saya gunakan, kawan-kawan. Jadi saya menggunakan WiFi ID, saya juga menggunakan IndiHome. Jadi untuk masalah data tentu saya tidak punya masalah, karena itu saya sudah tanpa batas atau unlimited pemakaian internetnya, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, itu saja video saya kali ini. Semoga video ini ada manfaatnya buat kawan-kawan semua, dan semoga channel YouTube kawan-kawan semua bisa sukses semua, yang diawali dengan bebas upload
bebas download, bebas live streaming tanpa kita harus memikirkan keterbatasan paket data internet. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komen di kolom komentar video ini kawan-kawan. Dan jika berkenan silahkan share video ini jika video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan yang terpenting kawan-kawan, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia kawan-kawan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.